sini saya akan membahas tentang revolusi kedatangan NKRI. Yang pertama akan membahas tentang kedatangan NICA dan Belanda. Yang kedua adalah perlawanan rakyat di Semarang. Yang ketiga adalah pertempuran di Surabaya. Yang keempat yaitu pertempuran Malagan Ambarawa. Yang kelima yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. So enjoy this video. Pertama, kedatangan sekutu dan Belanda. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya sampai pasukan sekutu datang ke Indonesia. Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara bernama Southeast Asia Command atau SEAC di bawah komando Laksamana Lord Louis Mountbatten berpusat di Singapura. Segera membentuk divisi kesatuan militer yang besar, biasanya lengkap dengan peralatannya untuk mengambil alih Indonesia. Divisi yang dibentuk SEAC diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI yang bertugas untuk mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. AFNI dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada tanggal 29 September 1945, AFNI mendarat di Jakarta. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu Inggris dengan senang. Namun, setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Kedatangan NICA didorong keinginan untuk menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Kedua, perjuangan rakyat Semarang. Berita tentang proklamasi kemerdekaan terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia terus dilakukan. Seruan kumandang di radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar dilakukannya pemindahan kekuasaan semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang. Ketegangan kedua belah pihak terus berlanjut dan pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut ke penjara. Namun, saat perjalanan tersebut, para tawanan berhasil melarikan diri dan minta perlindungan diri kepada batalion Gedobutai. Dan hingga pada akhirnya para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Lalu terjadilah pertempuran antara rakyat dan pasukan Jepang, hingga pertempuran tersebut dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Ketiga, pertempuran Surabaya, tanggal 10 November 1945. Surabaya menjadi ajang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan, sehingga menjadi lambang pahlawan nasional. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadilah pertempuran hebat di gedung Bank Internito dan menewaskan Brigjen AWS Malabi. Hal ini membuat pihak sekutu Inggris menuntut Indonesia untuk bertanggung jawab atas terbunuhnya WS Malabi yang disebut ultimatum, yang berisi agar rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Indonesia diwakili Gubernur Suryo, beliau menolak ultimatum Inggris tersebut. Akibatnya, tanggal 10 November 1945 di pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukannya dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya, hingga terjadilah pertempuran selama 3 minggu dan mengakibatkan 6.000 rakyat Surabaya menjadi gugur. Keempat,
Pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 26 Oktober 1945. Pendaratan sekutu yang berniat ingin membebaskan tawanannya, dipimpin Brigjen Battle, tidak disukai oleh bangsa Indonesia, dikarenakan dibuncengi oleh NICL. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah pertempuran melawan sekutu. Magelang dipimpin oleh Mayor Sumarto menyerang sekutu di Ambarawa. Perlawanan terus berlangsung dan diteruskan pasukan lain, dipimpin Kolonel Sudirman, mengepung Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan hingga pada akhirnya sekutu mundur ke Semarang. Kelima, Pertempuran Bandung Lautan Api. Perlawanan melawan sekutu di Bandung disebabkan karena kedatangan sekutu pada tanggal 12 Oktober 1945 yang tadinya ingin melucuti senjata tentara Jepang malah merembet pada bangsa Indonesia dan memaksa agar Bandung Utara dikosongkan paling lambat pada tanggal 29 November 1945. Karena terjadi perlawanan, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua yang isinya perintah untuk mengosongkan seluruh kota Bandung paling lambat pada tanggal 23 Maret 1946. Akhirnya, Bandung dikosongkan. Namun, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung dengan tujuan agar sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana vital yang masih ada di kota Bandung tersebut.